Buat kalian Cakramania, terutama calon mahasiswa, pasti kalian ingin tahu dong tentang berbagai program studi maupun fakultas di UM. Nah, video kali ini pasti yang kalian tunggu-tunggu. Cakraloka membahas berbagai hal tentang dunia pendidikan, terutama di Universitas Negeri Malang. Inilah Bincang-Bincang Fakultas Ilmu Sosial. Halo Cakramania, jumpa lagi bersama saya Rizky Firmansyah, tentunya di acara kesayangan Anda, Cakraloka. Dan seperti biasa, kali ini kita akan berbincang-bincang seputar Fakultas Ilmu Sosial atau yang disingkat FIS. Seperti biasa pula, di samping saya sudah ada salah satu narasumber yang sangat-sangat inspiratif yang akan berbagi kepada kalian semua Cakramania seputar FIS tentunya. Saya sapa dulu beliau yang terhormat Profesor Dr. Sugeng Utaya Magister Sains. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah dalam kondisi baik dan sehat walafiat. Alhamdulillah. Bapak Sugeng ini adalah Wakil Dekan 1 yang membidangi bidang akademik di Fakultas Ilmu Sosial. Benar Pak ya? Benar sekali, saya Wakil Dekan bidang 1 yang menangani bidang akademik, membantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial yaitu Profesor Dr. Sumarmi MPD. Baik sekali. Nah, tentunya untuk mengawali bincang-bincang kali ini, pastinya kita harus mengupas tuntas mengenai sejarah dari Fakultas Ilmu Sosial nih. Bisa Bapak jelaskan bagaimana sejarah dari Fakultas Ilmu Sosial? Sejarah Fakultas Ilmu Sosial secara singkat, sebenarnya fakultas ini lahir pada tahun 2009. Namun demikian sebenarnya program studi atau departemen-departemen yang ada di Fakultas Ilmu Sosial itu adalah program studi atau departemen yang sudah berusia lama ya. Jadi sebenarnya sudah berusia lama tapi Fakultas Ilmu Sosialnya baru di 2009. Benar sekali, Mas. Ya. Dan di awal berdirinya Fakultas Ilmu Sosial di tahun 2009 itu berapa program studi, Pak? Waktu lahirnya Fakultas Ilmu Sosial, kami mengelola 4 program studi. Program studinya apa aja? Yaitu program studi atau departemen ya sekarang namanya departemen geografi, kemudian yang kedua departemen sejarah, yang ketiga departemen pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang terakhir adalah departemen sosiologi. Dan sampai dengan saat ini memang ada 4 departemen itu di sekarang sudah menjadi 5 karena ada tambahan 1 yaitu departemen pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Oh, berarti ada departemen pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Benar atau sekali, Mas. Departemen IPS, Pak ya kalau disingkat. Betul ya. Betul sekali. Nah, untuk program studi ini bisa diberikan gambaran nih Pak buat Cakramania supaya Cakramania sudah tahu nih program studinya yang akan dipilih itu seperti apa kira-kira deskripsi dari departemen yang ada di FIS. Baik, terima kasih. Sebenarnya secara umum semua departemen itu menghasilkan calon-calon guru yang berkualitas ya. Tentunya pekerjaan utama yang akan bisa dijadikan profesi ya. Lulusan kami utamanya adalah guru ya, guru geografi, guru sejarah, guru PPKN, guru sosiologi dan guru pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Namun demikian mulai 4 tahun yang lalu itu kami sudah membuka program studi murni ya, yaitu ilmu sejarah, kemudian geografi ya, sehingga program ini membuka peluang Pak ya bagi para mahasiswa untuk bisa menekuni atau menjadi profesi di dalam bidang-bidang ilmu yang sesuai. Berarti di Fakultas Ilmu Sosial yang awalnya mungkin notabene di pendidikan untuk menghasilkan calon-calon guru, saat ini bahkan bukan hanya calon guru gitu Pak ya, bukan hanya ke pendidikan tapi juga murninya sudah ada seperti sejarah, mungkin pendidikan sejarah adanya, kemudian murni untuk ilmu sejarah juga ada gitu Pak ya. Benar sekali Mas. Ya. Baik. Nah, untuk informasi buat Cakramania nih Pak, akreditasi masing-masing program studi di FIS itu apa aja nih Pak? Baik, sampai saat ini yang dikelola di FIS kan ada 11 program studi. Jadi ada 7 program studi strata 1, ada 3 program studi strata 2 dan 1 program studi strata 3. Nah,
Dari 11 itu sekarang posisinya ada 8 yang berpredikat akreditasi A. Kemudian ada yang sekarang 5 yang prestasinya unggul ya. Nah, sedang yang tersisa masih B tapi dalam perjuangan untuk kita upayakan ya, untuk meraih predikat ya, langsung ke unggul ya. Baik, Nah. berarti memang rata-rata mayoritas gitu ya semua program studi di Fakultas Ilmu Sosial itu sudah berakreditasi terbaik gitu Iya, ya Pak? sudah Baik sangat A baik. maupun unggul. Sangat baik. Bahkan sangat baik. kemarin ada 4 program studi yang mengikuti program akreditasi AKAS internasional. Wah, AKAS tidak hanya ada 4. unggul berarti Pak ya, Iya. tapi juga akreditasi internasional. Internasional ya. Sekarang tinggal menunggu hasilnya. Ada saya dari proses kemarin kayaknya positif hasilnya. Sepertinya positif insya Allah Iya, Pak iya, ya. iya. Baik, nah untuk akreditasi yang unggul ini tentunya didukung oleh fasilitas yang mumpuni juga tentunya Pak ya. Bagaimana fasilitas-fasilitas di FIS sendiri Pak? Jelas fasilitas FIS juga sangat memadai ya. Ini sama dengan fakultas yang dimiliki fasilitas UM ini luar biasa ya. Terutama fasilitas gedung dan fasilitas sarana prasarana pendidikannya ya. Kalau di UM ini banyak gedung-gedung yang wah megah. Fakultas Ilmu Sosial juga punya gedung yang megah, 7 lantai ya. Wah, 7 lantai untuk perkuliahan gitu Betul, Pak ya? betul. Laboratorium, perkuliahan dan perkantoran untuk prodi-prodi yang ada di naungan Fakultas Ilmu Sosial. Tapi di FIS juga Mas, kita diamanahi oleh universitas untuk melestarikan gedung-gedung yang bersejarah gitu. Wah, tidak hanya gedung-gedung yang modern gitu Pak, yang wah gitu fasilitasnya, tapi juga ternyata di UM dan tentunya di FIS gitu Pak ya, ada pelestarian terhadap gedung-gedung bersejarah. Betul, betul. Situs sejarah, sejarahnya UM itu gedung-gedungnya ada di situ. Bahkan kita punya museum UM yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Sosial. Wah, luar biasa. Karena memang semboyannya Bapak bangsa kita Pak ya, Insinyur Soekarno, jas merah Pak ya. Biasanya FIS gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jas merah. Apa kira-kira Pak? Saya tanya nih, saya tes nih. Jas merah itu artinya kita tidak boleh melupakan sejarah. Betul. Gitu. Jangan sekali-kali melupakan harus belajar dari sejarah untuk perbaikan ke depan. Itu sejarah menjadi dasar untuk kita menatap ke depan. Betul. Dan FIS diamanahi ada namanya Museum UM Universitas Negeri Malang. Iya, betul. Iya. Baik. Nah, kalau kita melihat fasilitas yang begitu lengkap, misalnya, kemudian akreditasi yang terbaik, nah berarti prestasi-prestasi yang dicapai oleh seluruh warga di FIS gitu tentunya, itu juga tentunya terbaik nih Pak ya. Bisa dibocorkan nih Pak buat Cakramania, prestasi apa saja nih Pak yang sudah dicapai oleh FIS? Baik, benar sekali. Saya kira prestasi yang bagus dari aspek mahasiswa itu yang terakhir itu sangat membanggakan ya, karena ada program ISMA yang didanai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu, yaitu mahasiswa untuk sandwich di luar negeri ya, studi di luar negeri itu. Kami ada 3 mahasiswa yang berhasil meraih kesempatan itu, yaitu satu mahasiswa dari jurusan geografi yang selama 3-4 bulan itu studi di University of Scotlandia, Inggris ya. Nah, kemudian ada 2 mahasiswa yang berkesempatan ya belajar 1 semester di Universitas Malaysia yaitu dari program studi sosiologi dan sejarah ya. Ya, berarti memang jajaran pimpinan di Fakultas Ilmu Sosial tentunya sangat mendukung gitu Pak ya buat seluruh mahasiswa yang sudah bergabung di FIS untuk bisa tidak hanya belajar di UM ya Pak ya. Sangat mendukung, bahkan kita dorong ya. Wah, kita fasilitasi, kita dorong, kita fasilitasi, kita carikan jalan keluar kalau memang mereka kadang-kadang menemukan kendala. Mantap. Nah, kalau saya nih ya Pak ya sebagai Cakramania nih calon mahasiswa nih Pak ya. Sudah yakin nih Pak, sudah ingin sekali masuk FIS. Wah, saya harus masuk FIS untuk menjadi tempat belajar saya di UM. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak cara mendaftar di FIS UM itu seperti apa dan jalur-jalur yang dibuka itu seperti apa? Baik, kalau cara mendaftar untuk menjadi mahasiswa FIS khususnya dan UM pada umumnya itu memang kalian bisa membuka situsnya, websitenya UM untuk mencari tahu ya bagaimana tata cara mendaftar. Sedangkan jalur-jalur yang mendaftar yang kita buka untuk untuk tahun ajaran baru ini ada 4 jalur, yaitu jalur mandiri unggulan,
Kemudian jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau yang secara lain dikenal dengan SNMPTN. Yang ketiga, jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi SBMPTN yang itu ditempuh melalui ujian tulis ya UTBK itu. Yang terakhir adalah jalur mandiri reguler yang dilaksanakan di akhir dari proses seleksi ini menjelang pelaksanaan perkuliahan semester dirgasa yang akan datang. Wah, berarti ada 4 jalur pendaftaran nih Pak. Ada Betul, satu yang betul. menarik nih Pak. Biasanya di perguruan tinggi lain, Ya. itu jalur mandirinya dibuka di akhir. Iya. Nah, ini tadi saya mendengar ada jalur mandiri unggulan. Ini Iya. apa nih Pak, jalur mandiri unggulan? Ini memang tujuannya untuk merekrut ya calon-calon mahasiswa yang berkualitas ya. Berkualitas bagus ya. Sehingga ini dalam rancangan kami adalah akan kami kelola, kami bimbing menjadi lulusan-lulusan yang the best yang akan datang. Ada program-program SMART, ada program-program yang khusus untuk mereka sehingga mereka memang benar-benar menjadi lulusan atau alumni yang unggul nantinya, Mas. Wah, luar biasa. Berarti jalur mandiri unggulan dibuka sebelum SNMPTN, Pak. Betul Ya? sekali ya. Wah, itu apa bedanya dengan jalur prestasi, Pak? Kalau jalur prestasi itu prestasi reguler ya. Jadi prestasi reguler yang itu dilaksanakan untuk seleksi yang itu yang mandiri, yang terakhir itu. Oh, berarti untuk jalur yang prestasi, jadi Iya. buat Cakramania misalnya Iya. ingin daftar di FIS punya banyak prestasi, Pak, Iya, di nasional iya. maupun internasional. Iya. Nah, itu jalurnya bisa di unggulan atau di mandiri, atau Iya. hanya di mandiri di akhir. Selama ini kita rekrut melalui mandiri reguler, namun demikian kalau kalian semua itu berkeinginan ya untuk menjadi tadi mahasiswa yang dalam program unggulan tadi bisa mengikuti jalur mandiri unggulan dan bisa memilih mandiri yang reguler. Wah, Gitu. luar biasa. Berarti benar-benar kalau memang ingin sekali kuliah di FIS UM, Iya. itu bisa langsung aja daftar di program jalur mandiri unggulan yang biasanya dibuka sebelum SNMPTN. Betul, gitu, ya. Pak, Betul, Mas, Jadi ya. kalau udah lolos di situ ya sudah nggak perlu bingung lagi Betul, gitu, betul, Pak, ya. ya. Nggak perlu tes tulis lagi gitu. Sudah Nah, punya tiket. betul, sudah punya tiket untuk kuliah. Ya. Nah, ini nih Pak, gambaran kalau daftar di masing-masing jalur itu biayanya berapa aja nih Pak? Besarnya biaya pendaftaran untuk mengikuti seleksi ya secara umum sama dengan prodi yang lain ya, di Universitas Negeri Malang ya. Yaitu kalau jalur SBMPTN ya pendaftarannya 200.000 untuk tes mengikuti yang kelompok Saintek atau Sosum saja. Namun demikian bagi kalian yang memilih kelompok uji campuran, ujian campuran yaitu besarnya 300.000 karena tesnya 2 kali. Nah, untuk pendaftaran jalur-jalur yang lain yang 4 saya sebutkan tadi yang mengikuti biaya pendaftaran sesuai dengan pendaftaran di SBMPTN ini yaitu 200.000. Baik, berarti memang untuk biaya pendaftaran untuk jalur-jalur lain yang Iya. tidak diatur misalnya oleh universitas, Iya. itu nanti ngikutin dari Iya, pemerintah gitu Pak ya. Benar sekali sama. Nah, kalau sudah diterima nih Pak, ini yang paling ditunggu-tunggu oleh Cakramania nih. Kalau sudah diterima sebagai mahasiswa FIS UM, Iya. gambaran biaya studinya seperti apa nih Pak? Ya, kalau gambaran biaya kita juga mengikuti aturan dari kementerian ya. Ada level 1, 2, 3 ya, sampai 7 ya. Besarnya biaya yang harus dibayarkan oleh setiap mahasiswa itu ya sesuai kemampuannya ya. Kalau kemampuan orang tuanya itu tinggi ya otomatis akan pada level yang 7 ya itu. Kalau dalam data FIS ini yang paling tinggi adalah 6 juta. Ya, itu ada di jurusan geografi, yang lainnya sama 5 juta, sekitar 5 juta, 5,5 ya. Yang Berarti biaya yang paling tinggi adalah di geografi karena di sana 6 juta. labnya membutuhkan bahan-bahan untuk biaya gitu Pak ya, iya, infrastruktur untuk operasional yang lab. lebih memadai gitu ya, Betul, sehingga betul, biayanya ya. lebih besar. Tapi kalau kalian itu masuk kelompok 1, orang tuanya tetap ada keterbatasan ekonomi, ya itu ya bisa 0 rupiah Mas. Oh, bisa 0 bisa 0 rupiah, rupiah tanpa biaya. Bahkan kalau kalian punya KIP malah dapat beasiswa bidik misi.
Wah, berarti setiap mahasiswa itu tidak hanya memiliki kesempatan untuk UKT 0 ya Pak ya, Betul. bahkan bisa mendapatkan beasiswa, Benar termasuk sekali, ya. KIP Pak ya, Iya. KIP yang dulunya mungkin namanya bidik misi Pak ya. Iya. Nah, baik, kalau mungkin rata-rata Cakramania misal mengenal beasiswanya beasiswa KIP nih Pak ya, ada banyak lagi pasti beasiswa yang disediakan di FIS UM nih Pak. Benar Nah, sekali ya Mas ya. apa aja Pak? Baik, sampai hari ini beasiswa yang dapat diraih atau diperoleh oleh mahasiswa itu banyak jenisnya ya. Ya, data kami menyatakan itu ada 12 jenis mahasiswa yang sampai hari ini dinikmati oleh mahasiswa FIS ya. Yaitu satu beasiswa peningkatan prestasi akademik atau yang dikenal PPA, ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Kemudian dana KIP kuliah yang dari pemerintah, yang dari swasta ada beasiswa Yayasan Toyota Astra. Ya, yang keempat ya beasiswa PT Gudang Garam. Yang kelima Yayasan PT Adaro Foundation atau Yayasan ENE Rahmat itu ya. Kemudian yang keenam beasiswa dari Bank Indonesia. Yang ketujuh beasiswa dari CIMB Niaga. Yang kedelapan beasiswa dari perusahaan rokok Jarum. Yang sembilan beasiswa afirmasi pendidikan. 10 beasiswa dari Bank Rakyat Indonesia. Dan 11 beasiswa dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, dan terakhir ada beasiswa yang cukup menggiurkan dari LPDB, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Wah, sangat banyak sekali Pak ya pilihan beasiswa. Benar sekali, dan tentunya berarti kalau kalian ingin mendaftar kuliah nih tahun ini, wah kalian wajib nih memilih Universitas Negeri Malang atau khususnya FIS tentunya, supaya kalian bisa mendapatkan banyak fasilitas beasiswa. Nah, berhubung banyak sekali fasilitas beasiswanya nih Pak ya, pasti banyak sekali peminatnya nih. Kira-kira nih Pak, di tahun 2022 ada bocoran nggak Pak, daya tampung di FIS itu berapa nih Pak? Baik, terima kasih Mas. Memang meningkatnya minat ya mahasiswa dan besarnya beasiswa yang tersedia di Fakultas Ilmu Sosial itu menjadikan tahun ini daya tampung kami meningkat cukup signifikan ya. Daya tampung per prodi ini dari data yang sudah kami kami ajukan dan akan segera dipublish di UM adalah dari S1 PPKN itu 160 mahasiswa, dari program studi S2 ya, S2 PKN itu 40 mahasiswa. Kemudian daya tampung untuk pendidikan geografi S1 220 mahasiswa atau 4 kelas itu ya. Kemudian S1 geografi murni ini daya tampungnya 110 mahasiswa. S2 pendidikan geografi daya tampung kami tingkatkan jadi 40 karena nilainya besar juga, dan S3 pendidikan geografi ini kami naikkan daya tampungnya jadi 20. Untuk pendidikan Departemen Sejarah, pendidikan sejarah ini daya tampungnya 160 atau 4 kelas, ilmu sejarah itu 2 kelas 40 ya daya tampung kita. Kemudian pendidikan sejarah S2 40, daya tampung pendidikan S1 pendidikan IPS 80, dan daya tampung S1 pendidikan sosiologi 120. Mas. Wah, banyak sekali ya Pak ya. Berarti intinya di tahun 2022 ini daya tampung di FIS itu meningkat drastis Pak. Betul sekali, Totalnya Mas. berapa Pak? Totalnya 1130. Wah, luar biasa, ada 1130 kuota atau daya tampung buat kalian jika ingin mendaftar di FIS. Baik, tadi kita sudah berbincang banyak hal nih Pak. Nah, apa sih kira-kira Pak yang bisa Bapak berikan kepada Cakramania semuanya yang menjadi istilahnya nilai jualnya FIS gitu ya Pak ya? Kalian harus masuk FIS. Kenapa saya harus memilih FIS kalau saya sebagai Cakramania calon mahasiswa? Baik, Cakramania sekalian. Kalian punya peluang untuk masuk ke FIS, dan FIS itu akan melakukan ya pendampingan, pembimbingan, dan memprospek kalian untuk menjadi calon alumni yang berkualitas dan bisa berperan dalam pembangunan atau kehidupan bernegara ini. Kami punya tokoh-tokoh nasional di sana ya. Nah, kalian tahu wakil ketua BPIP itu adalah dosen FIS ya, yang badan
pemasyarakatan ya, ideologi Pancasila ya, itu oleh FIS. Kemudian tokoh-tokoh lain, ada Profesor Sukoyono, itu juga orang-orang hebat yang kiprahnya di tingkat nasional bersama pemerintah pusat luar biasa. Dan disitulah peluang-peluang kalian untuk bisa berkiprah, karena alumni selama ini juga sudah menempati pada posisi-posisi yang sudah bagus, strategis, baik nasional, regional, ataupun lokal. Wah, luar biasa, sangat membanggakan tentunya. Memang benar ya Pak ya, jika ini menjadi tokoh nasional, FIS sudah terbukti. Banyak tokoh nasional yang lahir dari Fakultas Ilmu Sosial. Benar sekali. Benar Pak ya. Lengkap sudah seluruh informasi kita mengenai Fakultas Ilmu Sosial atau yang biasa disingkat FIS. Nah, tapi biasanya nih Pak ya, sebelum saya tutup itu saya memberikan kesempatan kepada Bapak untuk memberikan pesan-pesan kepada seluruh Cakramania. Silakan Bapak. Baik, Cakramania sekalian, kami tunggu kedatangan kalian di UM, khususnya masuk di Fakultas Ilmu Sosial. Kami tunggu orang-orang calon pemimpin bangsa yang hebat untuk kami didik di fakultas tercinta ini menjadi calon pemimpin masa depan. Fisai. Terima kasih Bapak atas kehadiran Bapak Sugeng di Studio Cakraloka pada kesempatan kali ini. Semoga seluruh informasi yang dibagikan bisa berguna, bermanfaat buat semua yang menonton tayangan Cakraloka yang tersayang dan tercintai. Amin. Ya, terima kasih. Buat Cakramania seluruhnya yang ingin mengakses informasi yang kita bicarakan pada hari ini, atau mungkin yang sudah menunggu-nunggu informasi terkait dengan pendaftaran mahasiswa baru untuk Fakultas Ilmu Sosial UM, bisa langsung mendaftarkan dirinya atau bisa langsung mengakses seluruh media sosial yang dimiliki oleh FIS maupun Universitas Negeri Malang tentunya. Sekian bincang-bincang kita kali ini. Semua benda yang ditinggalkan akan menjadi pusaka. Tak ada acara yang menjadi andalan selain Cakraloka. Saya Rizky Firmansyah, pamit undur diri. Salam Cakrawala, Universitas Negeri Malang, UM, the only one.